pada saat itu kayak waktu kamu langsung aku juga pengen nih. Itu gimana cara daftarnya? Kemana daftarnya? Itu ada websitenya. Heeh. Di website itu kita harus pahami dulu sih sebenarnya kita itu masuk ke golongan yang mana. Jadi itu ada beberapa golongan, Bang. Apa tuh? Untuk anak petani sawit, untuk pekerja, Pekerja, anak pekerja, anak pekerja, dan ASN. ASN. Oh, Iya. bedanya apa tuh? Yang masuk ke beasiswa ini bukan hanya orang yang lulus SMA, orang yang bekerja juga bisa ya. Bisa. Cuman mungkin dibatasin umur ya. Berapa sih umur batasannya? Batas umurnya itu 23 tahun. Oke guys, welcome back to my channel. Hai Sawit. Sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah membahas juga tentang beasiswa yang didapatkan setelah lulus dari SMA. Nah sebelumnya itu ada Mas Rio, laki-laki guys, dari katanya dari perusahaan dari Politeknik Kelapa Sawit. Nah saat ini kita kedatangan tamu baru untuk dari pihak cewek sekarang nih ya, makanya gue ngomong agak grogi gini, nggak tahu kenapa karena cewek bintang tamunya sekarang nih. Oke, kita sambut dari salah satu penerima beasiswa Kelapa Sawit dari BPDPKS, yaitu Mbak Widya. Kita sambut. Mbak Widya, siapa namanya? Iya, Widya. Widya, aku panggilnya apa nih? Mbak, kakak, sayang. Maksudnya Jangan sayang dong. oh iya. Widya aja boleh. Widya aja ya. Oke, kamu boleh panggil aku James sebenarnya. James Smith gitu. Aduh. Mbak Widya ya? Iya. Widya dari mana Widya? Kalau asalnya sih dari Medan. Asalnya dari Medan. Iya. Terus? Kalau tepatnya itu di yang lagi hit sih kemarin belakangan. Oh, aku pikir asalnya sih dari Medan, cuman lahirnya Jakarta gitu. Oh enggak. Aslinya tuh salam dari Binjai. Oh, orang Binjai. Salamnya bukan gini ya. Tapi gini. Oke, boleh. Salam dari Binjai. Orang Binjai berarti asli ya? Iya. Oke. Pertama gue mau nanya dong. Tahu beasiswa ini dari mana? Awalnya itu dari tante. Tante sebagai apa? Tahu kok bisa tahu? Karena suaminya itu kerja di kayak pemerintahan gitu, terus dia dikasih tahu temennya ada beasiswa sawit. Pemerintahan dinas perkebunan gitu. Sepertinya. Oh, oke. Tahu bahwa ini ada beasiswa lumayan nih dikasih tahu ke anaknya. Iya. Oke. Terus kenapa berminat? Karena kebetulan orang tua saya juga sebagai petani kelapa sawit, makanya saya berminat di sawit. Oh iya sih, karena memang salah satu syaratnya juga ya yang pernah disebutkan di video sebelumnya. Jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya, para penonton subscriber Hai Sawit Bebas, kalau mau nonton ada video sebelumnya dengan Mas Rio, itu sudah juga membahas salah satu beasiswa ini, cara masuk dan lain-lain. Kita coba tanya sekarang dengan Widya. Widya, tadi kan namanya beasiswa ya, siapa yang nggak mau ya mungkin itu ya. Pasti semua mau. Nah, pada saat itu kayak waktu kamu langsung aku juga pengen nih. Itu gimana cara daftarnya? Kemana daftarnya? Itu ada websitenya. Di website itu kita harus pahami dulu sih sebenarnya kita itu masuk ke golongan yang mana. Jadi itu ada beberapa golongan, Bang. Apa tuh? Untuk anak petani sawit, untuk pekerja, anak pekerja, dan ASN. ASN. Oh, iya. Bedanya apa tuh? Nah, kalau untuk anak pekerja atau petani sawit itu harus punya lahan kelapa sawit. Pekerja harus punya lahan juga? Maaf, maksudnya untuk anak petani sawit harus punya lahan. Oh iya, berarti itu memang salah satu syaratnya ya. Iya. Anak petani sawit dan harus punya lahan kan, namanya anak petani dong. Iya, masa kebun orang gitu kan. Berarti kamu termasuk yang syarat mana nih, anak petani? Kebetulan kemarin saya daftarnya di pekerja. Oh, Bapak pekerja di sawit?
sayanya. Oh, jadi bisa juga pekerjanya ya Iya. tadi ya. Oh, masuknya. Dia berarti udah bekerja di sawit nih. Udah bekerja. Alhamdulillah iya. Di mana tuh? Di salah satu perusahaan di Kalimantan. Kalimantan mana? Barat, timur, tengah, utara, Kalimantan tenggara, Tengah. Kalimantan Tengah. Ya. Oh, boleh nggak tahu di spill dong sebagai apa? Jabatan terakhir itu sebagai admin training. Training. Oh, jadi kalau ada MT tuh, wah pas cocok banget ini. Memang banyak banget yang bertanya sih dari teman-teman Hai Sawit nih, dari subscriber Hai Sawit. Banyak yang tanya, MT tuh gimana sih, apa gajinya? Banyak banget sih sebenarnya ya. Tapi nanti lah ya guys ya, nanti kita undang lagi ya. Sebelumnya makasih banyak loh udah mau diundang. Iya sama-sama. Widya nih Kak, cantik banget ya Widya ya. Aduh malu. Jadi memang pada saat ini tuh guys, ini bukan fun fact sih, lebih kepada Widya ini lagi masih ngampus ya dan izin ke sini. Buset, makasih banyak loh buat kampus yang udah izinin. Dosennya baik katanya ya. Baik banget. Buset. Oke. Tadi setelah masuk sebagai pekerja ya. Nanti kita tanya-tanya sih dengan orangnya langsung yang ngurusin MT. Sebelum itu, setelah udah bekerja, berarti bahasanya yang masuk ke beasiswa ini bukan hanya orang yang lulus SMA, orang yang bekerja juga bisa ya. Bisa. Cuman mungkin dibatasin umur ya. Berapa sih umur batasannya? Batas umurnya itu 23 tahun. 23 tahun ya. Jadi kalau yang 23 tahun ke atas jangan warap lah. Kuliah online aja jadi aman. Yang penting harus kuliah. Oke, setelah itu daftar ke apa tadi namanya websitenya. Iya, websitenya. Terus daftarnya apa sih, gimana sih? Nah, kita tuh harus ngisi kelengkapan data dulu ya. Khususnya untuk tadi kan untuk yang anak petani syarat utamanya tentu punya lahan. Nah, kalau untuk pekerja ini yang pasti dapat izin dari atasan. Oke, ada suratnya juga misalkan merekomendasikan ini untuk. Iya. Oke. Nah, setelah itu kita harus nunggu proses administrasi. Setelah dinyatakan lulus administrasi, baru kita mengikuti ujian psikotes. Oke, psikotesnya dari BPDP-nya? Iya, dari BPDPKS. Panitianya lah ya? Iya. Oke, psikotesnya susah nggak? Ya susah Bang, susah banget jujur. Susah ya? Bisa di-spill dong salah satu psikotesnya seperti apa lagi gitu? Nanti kalau di-spill pada lulus semua dong, gampang. Tapi kan ya kisi-kisi lah. Kalau debat juga kan ada kisi-kisi. Maksudnya kisi-kisinya ya, itu seperti biasa lah kalau kita ujian masuk kuliah. Cuman lebih susah sedikit. Menggambar ada kan? Menggambar lebih ke menebak gambar berikutnya itu seperti apa. Menghayal sih. Koran. Yang panjang tuh 1, 2, 3 itu. Sepertinya ada, saya juga agak lupa sih sebenarnya. Udah berapa tahun yang lalu tuh? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu berarti 2000 ya? 21. Oke, setelah itu psikotes, habis itu apa lagi? Setelah lulus psikotes itu ada interview. Di interview sama siapa tuh? Ada user dari pihak BPDPKS yang bakalan nginterview kita nantinya. Oh, pertanyaannya seputar apa? Seputar sawit. Dan seputar tentang perkuliahan, nanti kedepannya mau gimana setelah lulus. Lebih ke planning belajar kita sih. Teknis nggak ada ya? Iya. Aman, berarti semua orang harusnya bisa lah ya. Untuk masuk beasiswa ini harusnya bisa lah. Harusnya bisa semua sih. Iya, jadi memang untuk yang petani sawit tadi ada di video sebelumnya bisa teman-teman tonton ya dengan Kak Rio nanti. Dan ini berarti Widya ini yang dari bekerja ya. Jadi tidak menutup kesempatan yang sudah bekerja pun. Yang penting minimal usianya di bawah 24 atau 23 ke bawah. Oke, setelah Widya psikotes gitu kan, ada tes-tes lain, interview. Setelah interview baru pengumuman kelulusan. Berapa lama sih dari daftar? Dari daftar itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan prosesnya langsung diterima ya. Dihubungi ya via apa? HP, email? Email juga di websitenya itu kan ada
pengumumannya. Mm-mm. Nah, di situ kita login untuk ngelihat kita lulus atau enggak. Oke, karena online tadi Iya. ya. Iya, oke, lulus. Setelah lulus berarti wow bangga banget dong. Nah, orang tua gimana? Sekarang tapi kan udah bekerja sih ya. Iya. Udah belajar kita udah biasa ninggalin dari rumah ya. Kalau cewek kan biasanya gitu kan. Berarti langsung orang tua seneng dong pastinya lulus beasiswa atau nggak dibolehin? Dibolehin. Pasti ya. Soalnya sebelum daftar kan ada persyaratan persetujuan orang tua. Itu orang tua ngedukung banget untuk lanjut kuliah. Berarti udah boleh nih, mantap. Ke mana? Ke perusahaan ke universitas mana? Waktu daftar itu kita dikasih pilihan, Bang. Sama kayak awal kita ya, karena mau daftar banyak ujian. Ya beberapa. Iya, ada berapa banyak sih? Kampus. Kalau di tahun saya daftar itu belum terlalu banyak, tapi sekarang kurang lebih ada 13 kampus. Ya. Seluruh Indonesia kali ya? Iya. Oke, terus waktu itu Widya memilih apa? Untuk pilihan pertama itu saya pilih Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Iya, yang pertama. Iya. Oh, bisa milih beberapa? Bisa, semuanya bisa dipilih. Oh, yang kedua? Yang kedua saya pilih di Jogja. Apa tuh? Kalau nggak salah LPP ya. LPP Jogja. Iya. Oke, yang ketiga berapa pilih? Kemarin berapa milih? 6. Kemarin cuma 6 di tahun saya. Jadi saya cuma bisa milih 6. Oh, maksimal 6. Iya. Yang ketiga? Yang ketiga di kampung di Medan. Apa Stipap apa? Ya, kalau dulu namanya Stipap, sekarang ITSI. ITSI. Oke. Terus nggak apa-apa sebutinnya 6-6-nya banyak banget nih, kan 13 6 aja ya. Terus Masih ada Politeknik Kampar. Politeknik Kampar di mana tuh? Di Riau. Oh, di Riau. Iya, di Riau. Terus ada ITSB dulu. ITSB. Dan yang terakhir ada Stiper ya. Kalau nggak salah Stiper sama Jogja, ITSB AKPY. Bekasi. Oh, terus kenapa nomor satunya Politeknik Bekasi? Karena sebelumnya saya udah pernah di Politeknik Bekasi. Oh, udah pernah kuliah di situ. Iya. Apa D1 ya? Iya, udah dapet beasiswa juga tahu, dulu. Dari situ juga sih. Boros ya 2 kali. Oh, jadi kuliah dulu di sana. Iya. Habis itu lulus bekerja. Dan habis daftar kerja lagi. karena mungkin umurnya kayaknya masih cukup, daftar lagi, Daftar kuliah lagi di situ. 2 kali kuliahnya ya? Iya kan, Luar ilmu biasa. Berarti ilmunya makin nambah-nambah terus. Harus ini. dong, kita kan harus tetap mencari ilmu. Boleh. Ngeri sedap nih. Berarti udah lolos nih karena udah tahu juga ya kampusnya kayak gimana. Iya. Mungkin ya karena daftar di situ kampus langsung masuk. Setelah masuk ini, oke, itu tahap-tahapannya. Nah, untuk fasilitasnya, Widya dapetin apa aja sih yang membuat Widya tuh senang? Apa beda nggak dengan yang dulu? Kurang lebih sama, cuman uangnya lebih banyak sekarang sih ya. Uang sakunya lebih banyak. Iya. Berapa? Bentar, karena orang-orang itu gimana ya? Orang paling seneng tuh kalau ngedapetin atau ngedengerin beasiswa sekian biayanya, gila. Iya, siapa sih Bang yang nggak seneng cuman belajar doang dikasih uang gitu kan? Yang penting kita belajar tuh gitu ya, fokus. Yang penting kita belajar. Oke. Berapa tuh? Dapat apa aja dulu? Yang pertama kita dapat ongkos pesawat dari rumah ke kampus untuk awal sama akhir nanti setelah wisuda. Oke. Tempat tinggal gratis. Tempat tinggal gratis. Iya, gratis. Uang makan gratis. Selimut nggak beli sendiri ya? Oh, kalau itu pribadi dong. Oh, berarti tempat tinggal dan ada isinya nggak di dalam? Isinya ada Kasur. asramanya. Oh, asrama. Iya, asrama. Oke. Oke, berarti tempat tinggal free, gratis. Free, gratis. Terus? Uang makan sebulan dikasih. Sebulan dikasih berapa tuh? 1,3 untuk D3 sekarang. Udah lumayan sih ya, cukup. Oke, D3 sekarang. Kalau dulu? Kalau dulu kalau nggak salah sih 1,2 atau berapa Oh, gitu. naik ya. Ibarat kata ya di mana lagi lah, kuliah dikasih uang makan, tempat tinggal gratis ya kan. Terus apa listrik segala macam gratis, uang kampus pun gratis. Buku-buku kampus gimana? Buku-buku kampus gratis. Gratis semua, Iya. dapat buku untuk belajar di beberapa semester itu ya. Dapet dong. Berarti sekarang ambil jurusan apa? TPHP. TPHP apa tuh? Teknologi Pengelolaan Hasil Perkebunan. Teknologi pengolahan, berarti hasil perkebunan itu minyak CPO di pabrik berarti ya? Iya, pabrik. Oh, jadi anak berarti dari training mungkin nanti ke pabrik ya?
Insya Allah. Oke, ini balik lagi nggak ke perusahaan yang dulu? Karena kan udah diizinin loh sama bosnya. Ya kalau ada yang lebih baik silahkan monggo direkrut saya. Oh, hati-hati ya perusahaan yang kemarin dengan Widya harus naikin gaji biar nggak pindah. Oke, baik. Setelah itu udah bagus banget sih bagi orang yang ibarat kata mau lulus atau khususnya sih yang baru lulus SMA ya. Iya. Sama yang udah kerja pun tapi masih ada kesempatan. Di mana lagi gitu dapat beasiswa sebanyak itu, dan memang kita harus berterima kasih sekali lagi sama BPDP loh. Makasih banget loh BPDP udah ngasih saya uang saku 2 kali. 2 kali. Berarti totalnya berapa tahun tuh? 4 tahun. 1 tahun, 4 tahun. 4 tahun dia D1 sama D3 sekarang ya. Berarti belum selesai ya. Berarti semester berapa tuh? Sekarang jalan semester 4. Oke. Tadi kita lanjut, kalau misalkan setelah itu kan tadi dapat hak-haknya ya. Iya. Kewajibannya apa yang harus yang dituntut oleh BPDP itu biar dapat beasiswanya sekian? Kewajibannya ya pasti namanya mahasiswa yang pertama belajar sih Bang. Belajar. Iya belajar. Nah untuk yang lainnya ya cukup ikuti peraturan di kampus yang sekarang. Dimanapun nanti kampus yang diterima nih buat yang daftar, ikutin aja peraturannya. Oke, itu apa namanya IPK gimana IPK? Oh IPK ada. Wajib berapa? Kalau kayak yang sebelumnya kan bilang si Rio itu 2,75 katanya. Kalau sama. Oh sama ya? Sama. Berarti bener ya kalau di bawah 275 itu di DO? Sebenarnya nggak di DO sih, cuman beasiswanya dicabut. Oh, jadi tetap bisa kuliah sendiri. Ya bayar sendiri. Ya, sama aja sih jatuhnya, ibarat kata kita udah gratis terus suruh bayar ya gua keluar aja deh, udah sama aja kayak DO sih sebenarnya. Iya sama aja, cuman ya seperti itulah. Susah nggak dapetin 2,75? Untuk di prodi saya kamu susah. Sekarang IP-nya berapa? Sekarang 3,58. 3,8 itu gila, tepuk tangan lu teman-teman sekalian. Wah ada penonton nih, kebetulan penontonnya ada 1 juta penonton di sini. 3,58 loh ya Bang, bukan 3,8. Gue pikir 3,5 jutain, 3,5 juta penonton. Oh 3,5 juta, 3,8 58. 58. Iya. Ya 58 itu udah besar loh, 3, di atas. Berarti jauh banget di 2,75. Berarti nggak susah dong, nggak sulit dong. Itu mendapatkannya dengan jeripayah sih ya. Oh, iya. Kalau orang bilang berdarah-darah untuk mendapatkan itu. Iya, dari looknya udah kelihatan kok kalau kamu pintar. Oke. Sesudah itu kan dapat 2,7. Kalau misalkan di bawah 2,7 itu kena DO ataupun tidak dibelikan lagi beasiswa ya. Iya. Ya artinya harus berjuang teman-teman semua yang mau misalkan masuk beasiswa juga ya harus belajar benar-benar ya. 2,75 menurut gue juga sih nggak terlalu sulit-sulit amat kalau memang kita belajar sih. Benar, dan ikuti peraturan sih Bang. Kalau nggak belajar ya sulit. Ya gimana mau ngisi ujian dong kan kalau nggak belajar. Oke. Setelah selesai di perkuliahan nanti berarti 2 tahun lagi kan? 1 tahun. 1 tahun lagi. Itu apa tujuan Widya selanjutnya? Untuk sekarang belum terlalu kepikiran, cuman yang utama sih kerja. Oh iya, yang pertanyaan saya tadi yang gue tadi bilang mau ke perusahaan yang lama atau yang baru? Ayo, ini didengar oleh perusahaan yang lama loh. Boleh di-spill nggak perusahaan yang lamanya apa? Boleh. Ya kan masih sebagai pekerja kan, karyawan di sana. Udah resign. Oh udah resign. Iya. Tapi resign. Toh perusahaannya bagus kan? Bagus. Iya, berarti bisa di-spill dong. Bisa. Jadi dulu saya kerja di Citra Borneo Indah Group di Kalimantan Iya, Tengah. kalau itu tahu sih, PT CBI memang salah satu perusahaan yang besar juga kan, ada yang TBK-nya kan, perusahaan besar itu. Oh iya, setelah itu berarti bisa ada kesempatan balik lagi sana. Ada kesempatan balik dan ada peluang lebih untuk ke tempat lain juga. Oke, berarti ibarat kata kalaupun belum, ya bahasa kasarnya udah 100% terserap kerja lah ya setelah lulus. Karena memang BPDP ini sangat membantu sih Bang. Iya, jadi orang pun melirik ngapain capek-capek, di sini udah ada yang kampus-kampus yang udah ada dikasih beasiswa aja untuk khusus untuk belajar sawit kan.
Tinggal nyari aja nyomot-nyomot ya. Jadi ada yang belum dikasih tahu tadi Bang. Apa tuh? Setelah kita lulus itu kita dipastikan bakalan kerja. Dipastikan? Iya, tergantung kita nih mau atau enggak. Gila loh, ini dijamin, dipastikan oleh BPDPKS berarti? Iya sih, dari situ dan juga kampus. Dan juga kampus. Iya. Oh, salah satu mungkin kampus yang kamu pilih ini adalah kampus yang memastikan harus kerja dan bakalan kerja ya, wajib kerja gitu. Wah gila sih, nggak perlu pusing-pusing lagi nyari. Tapi memang walaupun nggak nyari pun bahasanya walaupun sudah dijamin ya kita harus berusaha sendiri juga sih. Ya kan, takutnya ya kalau kita hanya mengandalkan kampus, mengandalkan orang, kita menjadi seorang yang manja nantinya ya kan. Bener yang banget, harus nunggu-nunggu doang gitu kan. Karena gue kemarin sendiri aja sih. Langsung kerjanya. Oke, aduh rupanya gue udah agak dimarahin juga nih sama tim kreatif, katanya udah waktunya habis katanya. Aduh, masih seru nih kan. Aduh, nanti bisa next lah. Makasih banyak loh Widya udah datang sini. Nanti datang lagi ya. Kita boleh bahas training kayaknya MT nih ya. Tapi kayaknya kalau selanjutnya ada ya perbincangan lebih lanjut lah tentang biaya mungkin. Aduh udah dibajetin lagi guys. Aman itu. Bercanda, Bang. Enggak aman itu. Hai Sawit kan besar juga nih, gampangnya itu bisa diatur. Ya makanya ngomong-ngomong udah subscribe belum YouTube-nya Hai Sawit? Udah dong. Udah ya. Udah. Jadi teman-teman yang belum subscribe tolong dong, minta tolong ya. Karena ya mudah-mudahan ke depan kita insya Allah akan menyajikan banyak konten yang mungkin teman-teman rekan-rekan sekalian itu tanyakan sebelumnya, kayak MT, gaji, atau perkebunan kelapa sawit dan mungkin atau perkebunan lainnya. Untuk saat ini di sawit banyak pertanyaan yang harus kami belum jawab gitu. Nanti akan dijawab dengan konten-konten berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share. Minta tolong dong dibantu Widya. Apanya nih? Suruh subscribe. Subscribe dong guys. Aduh, manis banget ya Widya ya. Oke, makasih banyak ya, sekali lagi makasih banyak Widya udah datang. Nanti kita tunggu kedatangannya lagi. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian, ke tempat kemanapun kalian share. Terima kasih banyak. Salam Hai Sawit.